Pelabuhan Pulau Bai bukan sekedar pelabuhan biasa. Ia adalah satu-satunya gerbang laut Provinsi Bengkulu. Seluruh bahan bakar masuk dari sini, seluruh ekspor keluar dari sini, dan satu-satunya jalan menuju Pulau Enggano sebagai pulau terluar pun melewati sini. Kalau pelabuhan ini berhenti, seluruh provinsi akan ikut terhenti. Namun, ada ancaman yang tidak pernah tertidur. Samudra Hindia bekerja tanpa henti melawan alur ini setiap hari. Arus laut mengangkut pasir dan menumpuknya tepat di mulut alur pelayaran. Laju pengendapan mencapai hampir 2.900 mg per cm persegi per hari, dan pasir bergerak cepat sehingga alur yang baru dikeruk akan dangkal kembali dalam waktu singkat. Ini bukan skenario hipotesis. Pada 2025, alur sudah terbukti mendangkal hingga kapal besar tidak bisa masuk. Distribusi bahan bakar terganggu, pelayaran ke Pulau Enggano terhenti, warga terisolasi. Situasinya cukup gawat sampai Presiden menerbitkan instruksi Presiden khusus untuk menanganinya. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2025 itu berakhir 31 Juli 2026 dan kedalaman alur baru mencapai 6,5 meter dari target 12 meter. Pekerjaan lanjutan masih dalam proses tender. Ini bukan pemulihan, ini hanya jeda di tengah pekerjaan yang belum selesai. Pelindo baru bisa memulai pembangunan fisik lanjutan pada September atau Oktober 2026. Artinya ada jeda berbulan-bulan tanpa pekerjaan apapun. Sedimentasi tidak mengenal jeda administratif, pasir terus menumpuk, dan yang paling mengkhawatirkan, tidak ada yang mengukurnya. Krisis ini terus berulang karena 3 kelemahan struktural yang belum pernah diselesaikan. Pertama, pemantauan baru dilakukan setelah ada masalah nyata, survei datimetri konvensional mahal dan lambat, sehingga pendangkalan baru terdeteksi ketika kapal sudah tidak bisa lewat. Kedua, penggerukan berjalan tanpa peta yang akurat. Laju sedimentasi tidak merata di sepanjang alur, tetapi kapal keruk beroperasi tanpa tahu titik mana yang paling kritis hari itu. Waktu dan anggaran terbuang di lokasi yang belum mendesak. Ketiga, tidak ada pengetahuan yang terakumulasi. Setiap proyek berakhir sebagai laporan, bukan sebagai data yang bisa dianalisis untuk perencanaan jangka panjang. Ketiga masalah itu punya akar yang sama. Tidak ada kedalaman harian, tanpa data harian, pemantauan selalu terlambat, penggerukan selalu meraba-raba, dan solusi permanen tidak pernah bisa dirancang dengan benar. Yang menariknya, alatnya sudah ada. Ratusan perahu nelayan melintasi alur ini setiap hari, melewati jalur yang sama dengan kapal niaga. Sebagian besar sudah dilengkapi dengan fish-finder berbasis sonar yang merekam kedalaman secara otomatis. Masalahnya hanya satu. Data itu selama ini terbuang begitu saja. Alura adalah solusi yang tepat untuk itu. Dengan Alura, setiap perahu nelayan yang melintasi otomatis mengirimkan data kedalaman secara real time. Armada nelayan yang sudah ada berubah menjadi jaringan sensor bergerak yang bekerja setiap hari, tanpa perlu kapal survei tambahan, tanpa biaya mobilisasi, dan tanpa menunggu jadwal pengukuran yang berkala. Alura mendukung 2 poin SDGs, yaitu SDGs 9 dan 11. Selain itu, Alura juga memenuhi beberapa pilar kota cerdas sekaligus, yaitu Smart Development, Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Living. Dengan modul yang dipasang pada standar nelayan, setiap lintasan perahu otomatis mengirimkan data ke dalam sistem. Untuk perahu yang belum memiliki standar, Alura menyediakan logam mandiri seharga Rp850.000 yang sekaligus memberi nelayan kemampuan baru membaca kedalaman perairan tempat yang melaut. Data dari seluruh armada dikumpulkan, disaring oleh kecerdasan buatan untuk membuang data palsu, lalu direkonstruksi menjadi satu peta kontur kedalaman harian yang lengkap dengan peta ketidakpastiannya. Hasilnya, operator pelabuhan tahu persis segmen mana yang harus dikeruk hari ini, seberapa mendesak, dan berapa volumenya. Dengan simulasi terkendali yang meniru morfologi alur Pulau Bai, hanya dengan 6 perahu per hari, sistem sudah menghasilkan galat di bawah 0,5 meter dengan cakupan 86% luas alur. Dengan 10 perahu per hari, cakupan mencapai 98,8%. Kampung nelayan Maladero dan Pasar Puri masing-masing menampung amalah jauh di atas angka itu. Sistem juga terbukti mampu menerbitkan peringatan dini 14 hari atau lebih sebelum kedalaman menyentuh ambang layanan. Bukan menunggu kapal kandas, tetapi mencegahnya sebelum terjadi. Alura tidak menambah proses baru. Dia menyisipkan lapisan data ke dalam rantai putusan yang sudah berjalan dan mengubahnya dari ujung ke ujung. Sebelumnya, pengurukan baru dimulai setelah ada keluhan dari kapten kapal. Sekarang, sistem menerbitkan peringatan dini 14 hari sebelum kedalaman menyentuh ambang layanan. Pemicu tindakan bergeser dari keluhan menjadi proyeksi, yang mana sebelumnya kondisi alur diperiksa dengan mobilisasi kapal survei yang mahal dan terjadwal. Sekarang, peta harian terbentuk otomatis dari armada nelayan yang memang sudah melintas setiap hari. Pemeriksaan bergeser dari mobilisasi menjadi pemantauan kontinu, yang sebelumnya hasil pengurukan dilaporkan dalam bentuk proyek yang tidak bisa diverifikasi pihak lain. Sekarang, sistem membandingkan kedalaman kontrak dengan kedalaman terukur armada. Lalu, mengirim berkas verifikasi otomatis ke KSOP dan portal satu data setiap akhir pekan. Pelaporan bergeser dari laporan sektoral menjadi audit independen yang berjalan sendiri. Alura dilandasi oleh payung hukum yang kuat. PP nomor 59 tahun 2022 tentang perkotaan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 Junction, dan Undang-Undang nomor 66 tahun 2024 tentang pelayaran, Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, Perpres nomor 39 tahun 2019 serta Perpres nomor 12 tahun 2025. Jeda berbulan-bulan antara berakhirnya impres dan dimulainya pekerjaan fisik berikutnya. Alura adalah salah satunya mekanisme yang memastikan kita tidak masuk ke periode paling rawan itu dengan tangan kosong. Jawabannya sudah ada di lapangan. Kita hanya perlu menghubungkannya. Alura. Alura. Alura.